Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengkaji kitab Tajul Arus. Judulnya adalah Husnul Amal, amal yang baik. Dengarkan sambil zikir, dengarkan sambil rendah hati agar paham secara zahir maupun batin. Alaika bi husnil amali la bi kasratihi. Hendaknya kalian itu amal yang baik, bukan banyak. Pak Yugo, Masya Allah. Famithalu kasratil amali ma'a adamil husni fihi kasyabil kasirati alwadi'atis samani. Perumpamaan amal yang banyak, tanpa disertai ma'a adamil husni, tanpa disertai amal baik. Sholat banyak, zikir banyak, tanpa diimbangi dengan baiknya zikir, baiknya gerakan sholat, baiknya bacaan sholat, itu diumpamakan kasyabil kasiroti, seperti baju-baju banyak tapi harganya murah. Wadi'atil samani. Wa mithalu qillatil amali ma'al husni fihi. Perumpamaan amal yang baik, naik maksudin, kasyabil qalilatir rafi'ati samani. Diumpamakan seperti baju sedikit tapi harganya mahal. Rafi'ah, harganya itu tinggi atau mahal. Kal yakutati, seperti, maksudnya nggak ngerti, gak duwe sampean. Seperti intan permata. Duwe intan maksudnya karet, kawat, mur, ake, yakut. Diumpamakan seperti intan permata. Soghirin jirmuha kabir samnuha. Bentuknya kecil tapi harganya itu mahal. Faman asghala qalbahu billahi wa alijihi mimma yatra'u alaihi minal ahwa'i kana afdalu mimman yuksirus sawma wassalah. Siapa yang hatinya disibukkan dengan Allah, memerangi hawa nafsunya, membersihkan hatinya dari hawa nafsunya, itu lebih baik daripada sholat yang banyak, puasa yang banyak, dan sholat yang banyak. Tentunya sholat yang asal-asalan. Misalu man sholat sholata bi ghairi huduril qalbi. Perumpamaan orang yang sholat tanpa hadirnya hati. Kaman ahda limaliki mi'ati sundukin farighatin. Diumpamakan seperti mempersembahkan 100 kotak mi'ati sundukin farighatin. Mempersembahkan 100 kotak tapi kotaknya kosong, gak ada apa-apanya. Kotak kosong gak ada apa-apanya dipersembahkan kepada raja. Fayustahaqqu uqubatu minal maliki. Orang seperti ini layak hak untuk mendapatkan marah dari seorang raja.
Wa man shalla bi huduril qalbi, barang siapa yang sholat dengan hadirnya hati. Hati-hati loh ya, hadir itu bahasa Arab dari hadirun. Bukan begini, bukan hadirun, bukan. Hadir. Masih ingat dulu ketika kita di absen, Rudi hadir, Rudi waib. Itu bukan hadirun tapi hadirun. Di Indonesia kan menjadi hadir. Bi khuduri, dengan hadirnya hati, ya. Kaman ahda ilaihi yakutuhu tusawwa alfa dinar. Orang yang sholatnya dengan hadir hati itu seperti memberikan ada itu hadiah. Ilaihi, kepada Malik, siapa Malik tadi? Raja, yakutuhu, yaitu intan, yang harganya sama seperti 1000 dinar. Fa innal malika yadhkuruhu alaihi abadan. Karena seorang raja ini dikasih sesuatu yang baik, yaitu intan permata, maka pasti diingat. Yang kotak kosong pasti dimarahi. Ya, pasti dimarahi. Masya Allah. Idza dakhalta sholata, ketika kamu masuk sholat, fa innaka tunajillaha, ketika kamu sholat itu bermunajat kepada Allah. Wa tukallimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kamu itu bicara dengan Rasul. Tadi apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hati-hati, di dalam sholat itu ada Allah, ada Rasul, ada para nabi. Ya, kenapa? Li'annaka taqulu, karena kamu ketika sholat itu membaca doa apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, salam kepadamu wahai para nabi. Gunakan kamu, assalamu alayka, salam kepada kamu. Wala yuqalu ayyuhar rajulu, dan tidak dikatakan dan tidak dibaca wahai orang laki-laki. Ya. Indal Arabi, menurut orang Arab, illa liman yakunu hadiron. Kalau menggunakan assalamualaikum itu menunjukkan hadir. Siapa yang hadir? Rasul. Siapa yang hadir? Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Jadi di antara bacaan doa dalam sholat itu banyak sekali kalimat yang menunjukkan keberadaan Allah, hadirnya Allah ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirnya Rasul ketika assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa. Ya. Raq'atani billaili, 2 rakaat salat malam. Raq'atani billaili khairun min alfi bin nahar. Salat 2 rakaat tahajud malam hari itu lebih baik daripada 1000 rakaat salat siang. Karena bicara tentang kualitasnya, koneknya, heningnya, nyamannya. Ini bukan kata saya loh ya. Ini kata Syekh Ibnu Athaillah. Wa anta la tusalli fihi raq'ataini fatajidu dzalika fi mizanuka. Dan engkau tidak salat 2 rakaat kecuali menemukan timbangan. Timbangan. Ya, timbangan. Wa hal yustaral abdu illa khidmah. Dan tidaklah kalian itu membeli budak kecuali untuk berkhidmat.
Hal ra'aita abdan yustara liyakula wa yanam? Apakah kamu membeli budak itu hanya untuk dia tidur dan makan? Gini loh, gambaran gampangannya. Kalau istilah sekarang kan pembantu, kalau dulu kan budak. Budak itu istilah sebelum ada Islam, yang harganya itu separuh manusia. Ya, kita ini kalau mengangkat pembantu, tentunya pembantu ini supaya bekerja kepada kita. Bekerja itu berkhidmat, bekerja. Bukan berarti kemudian nih tak jadikan pembantuku tapi hanya mangan dan turu tok. Paham dari sini? Sama seperti manusia. Ma anta illa abdun istaraita. Tidak ada kamu kecuali adalah seorang hamba kecuali dibeli Allah. Ada ayatnya, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli orang mukmin dan mukminat. Apanya yang dibeli? Tentunya amal ibadahnya. Dengan harga jannah. Dan tentunya amal dengan jannah itu harus seimbang. Bu, jenengan itu kalau membeli mangga, semangka, buah-buahan, lihat saya, terbanyak apa terbaik? Unu dimek-mek loh, kita Pak bongkeng, mek-mek. Kakian milih sampai kalah ambek milih codot. Jadi makanya nanti sampai harus punya khodam codot. Ketika mau beli itu harus go codot. Codot silakan carikan. Nanti maksudnya itu. Membeli sesuatu itu terbanyak apa terbaik? Terbaik kan? Terbaik. Masuk Masudin. Hadis. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah maha baik dan menerima yang baik. Kalau enggak atasnya bawahnya. Allah menerima yang terbaik. Sudah ketemu maksudnya? Nah, Allah baik menerima yang baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jariahnya ke Abu Hurairah. Alangkah bahagianya kalau hadisnya Rasulullah juga bahagia dikaji oleh anak cucunya. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, bahkan maha baik. Dan baik itu milik Allah. Lihat tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Semua kebaikan itu milik Allah. Karena Allah itu maha baik, tentunya menerima yang baik. La yakbalu, ora nerimo sapa Gusti Allah illa thayyiban, kecuali yang baik. Pak Yogo dan kawan-kawan, banyak sekali saudara kita ini paradigma amalnya itu salah. Ngejar setoran. Orientasinya itu kuantitas. Yang diterima Allah itu yang kualitas. Tadi loh, 2 rakaat malam hari yang khusyuk itu lebih baik daripada 1000 rakaat siang hari. Tolong jangan hanya diartikan 1000. 1000 itu menurut orang Arab adalah sesuatu yang banyak. Jadi paradigma amal kita sekarang itu yang terbaik, bukan yang terbanyak. Di awal saja Syekh ini menekankan fa'alaika bihusnil amali la bikasrotihi. Silakan kamu fokus amal yang terbaik, bukan fokus amal yang terbanyak. Jadi hebatnya setan itu mengalihkan orientasi paradigma amal. Betul apa betul?
ono wonge. Ya kita ini kalau beramal sing gak akeh gak enak. Lihat Pak Ghafur, waktu mepet. Biasanya di masjid musola kan ada timer mau iqomah itu loh. Sudah 2 rakaat, itu kepingin tahiyatul masjid, kepingin qobliyah subuh. Kecepatannya kilometer per jam itu. Wis kurang 2 menit. Tapi kepingin tahiyatul masjid, kepingin ono wong ini. Kalau kepingin banyak ya datang lebih ngono loh bro, maksudnya itu. Bukan berarti nggak boleh amal banyak. Banyak diimbangi dengan baik. Podo bene ya, banyak, baik BB berarti. Kalau sini kan BB 18. Ya baik, kok nyambung ya Bu Edi ya. Ya, Masya Allah. Bisa dipahami ya. Sekarang tolong lihat Al-Mulk yang 2 itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia Allah menjadikan mati dan hidup untuk menguji kalian. Liyabluwakum. Lihat, mati ujian, hidup ujian. Jangan salah paham, jangan dikira hanya mati ujian. Hidup itu juga ujian. Jangan dikira hanya sakit ujian, sehat itu juga ujian. Tapi sampai hari ini nggak ada orang yang berkata, maaf ya saya diuji kaya. Karena pemahaman mereka adalah miskin ujian. Dua-duanya itu ujian. Siapa itu? Nabi Sulaiman ketika diuji kaya, ketika bisa mengendalikan angin, ketika bisa bicara dengan burung, hadza min fadli rabbi. Ini adalah semata-mata karunia Tuhanku. Liyabluwani, mengujiku. A'askuru am akfur, apakah aku syukur apa kufur. Nah ini tingkatnya Nabi sudah sadar di atas sadar. Kaya itu ujian, sehat itu ujian, hidup itu juga ujian. Dan ini mati ujian, hidup ujian. Ujian apa? Ayyukum ahsanu amalah. Siapa di antara kalian amalnya yang terbaik? Kenapa di sini kok tidak berbunyi aksaru amalah? Wa huwal azizul ghafur, dia Allah itu maha perkasa dan maha pengampun. Ya Allah, dalil demi dalil ini menjadikan kita untuk menseimbangkan antara kualitas dan kuantitas. Jangan khawatir, kalau kita orientasinya kualitas, nanti kuantitasnya juga mengikuti. Lanjut kepada surat Al-Kahfi ayat 110 yang sangat populer. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Maka barang siapa yang yarju, mengharap liqa'a rabbi, berjumpa dengan Tuhannya, syaratnya falyamal amalan sholihah. Syarat berjumpa dengan Allah itu amal soleh. Lihat saya, tidak sekedar berjumpa setelah mati, tapi berjumpa ketika sholat, berjumpa ketika zikir, berjumpa ketika tawajuh. Dalam ilmu tasawuf tawajuh, madhep itu loh Pak Memin. Itu syaratnya adalah amalan soleh. Apa amalan soleh? Yang tidak ada kesirikan. Wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Yang sudah tidak ada kesirikan dengan sesuatu. Di sini tertulis amal soleh. Kontekstualnya zikir yang soleh, sholat yang soleh, sedekah yang soleh. Seperti ini majlis taklim yang soleh.
Dulu saya mengatakan, kalau sholat itu gak ketemu Allah, terus sekarang ketemu siapa? Masa sholatnya sekarang, ketemunya nanti? Gak logis itu. Orang awam sholat kesadaran ketemu Allah belum ada. Orang awam ketika zikir, tawajuh ketemu Allah belum ada. Kesadaran ketemu Allah itu harus dibangkitkan. Dan harus disadarkan sesadar-sadarnya. Karena itu dimatikan sama setan. Biarkan mereka zikir, tapi tidak ada niat ingin ketemu. Karena innamal a'malu binniyat. Biarkan dia sholat, tapi tidak ada niat ingin ketemu. Niat ingin ketemu itu yarju. Yarju, apa yarju itu? Mengharap. Yang mengharap ketemu aja gak ketemu-ketemu kok, sering ketemu setan. Apalagi tidak mengharap. Jadi hidupkan, bangkitkan ingin. Innamal a'malu binniyat. Betul ya Mas Pria, Mas Wadi ya. Ini kesadaran beramal. Manfaat daripada ngaji ini kita mengupdate amal kita. Kenapa sih amal ibadah kita itu kok tidak sampai derajat ihsan? Ihsan itu kan antak budallah ka'annaka tarah, beribadah seakan-akan melihat Allah. Ihsan ini berlaku di dunia apa nanti sih? Beribadah seakan-akan ketemu Allah itu berlaku di dunia apa di akhirat sih? Kamu gak akan bisa ihsan nanti kalau sudah mati. Loh, terus saya kira sholat ketemu sopo bro. Makanya gerakannya asal-asalan karena merasa tidak diawasi, merasa tidak dilihat, merasa tidak dinilai. Ya Allah, makanya di sini disebut husnul amal. Nyambung kepada pembelajaran kemarin, manfaatus sholah. Atasnya Mas Udin, amal soleh itu diangkat. Surat Fatir ayat 10. Mangkana yuridul izzata falillahil izzatu jami'ah. Barang siapa yang menginginkan lagi, yuridu, menginginkan kemuliaan, falillahil izzatu jami'ah. Semua kemuliaan miliknya Allah jami'ah, semuanya. Jadi kalau ingin mulia tidak ada lain kecuali mendekat kepada Allah. Kalau ingin mulia mendekat kepada ABS, asal Bapak senang, asal Bos senang, biasanya sesaat. Betul? Terkenal karbitan dengan diterkenalkan Allah, abadi mana? Lihat seorang artis atau seorang tiba-tiba terkenal, biasanya mudune cepat. Audisi dengan penyanyi kelas kawa yang berangkat dari bawah, biasanya terkenalnya abadi yang mana? Iya. Orang yang mulai tangga 1, tangga 2 sampai tangga 7 dengan orang lain yang terkenal. Kenapa demikian? Ya ibaratnya seperti jenengan menanam pohon mulai biji dengan cangkokan, kuat mana? Tapi jenengan senang cangkokan nih. Iman cangkokan, khusuk cangkokan. Ustaz, cepet. Understand? Dasar manusia kepinginnya instan, betul? Masuk surga dikiranya masuk surga ternyata neraka, kapok dibujuk setan. Iki lo swarga, melbu sampean ternyata neraka, kapok, dibuat salah pandangan. Kita ini beramal sering salah pandang. Apa? Kuantitas. Akhirnya amal ibadah pasir dan kerikil. Kotak berapa tadi? Kotak kosong itu loh.
Kalau dulu saya akan mengibaratkan seperti banyak orang sholat 1000 kacang. Setelah dibuka ternyata kacangnya nggak ada isinya. Sama nggak kira-kira? Sama. Khusyuk itu isi, ikhlas itu isi, sabar itu isi. Ya, saya itu teringat gini, ya Bu Parman, ibu-ibu itu kalau beli telur itu yang dicari apanya sih? Gini, ono ndokuan barang ibu, betul enggak? Dan gitu itu ditimbang, yang ditimbang isinya apa kulitnya? Isinya. Saya langsung ingat, sholatku gimana ya, ono isinya apa enggak, amalku gimana ya, zikirku gimana, enggak ada isinya. Ikut telur itu loh. Tadi bicara timbangan tadi tidak ada amal kecuali untuk timbangannya itu supaya misqala dzarrati yarah. Faman ya'mal misqala dzarratin khair, ada yang khairan yara, sarrai ya Allah. Harapannya kan khairan yara, ditimbang itu. Iya. Kalau kita beli, ibu-ibu, Bu, kalau kita beli bisa ditipu pembelinya. Tapi kalau Allah beli amal kita, tentunya Allah membeli amal itu gak pernah salah, pasti yang ahsan. Ini bedanya orang amal cerdas dengan orang amal bodoh kayak gini. Ini bedanya sholat bodoh sama sholat cerdas. Berarti cerdas ketemu cerdas, toyib ketemu toyib. Ojo ngomong apa toyib? Mas Yudi, abang toyib gak pulang-pulang gitu. Innallaha ta'ala toyib la yakbalu illa toyiban. Maksudnya jangan milih yang tidak toyib. Anu Ustadz, saya kira toyib. Itulah bedanya Allah memilih dengan manusia memilih, bedanya manusia membeli dengan Allah membeli. Allah membeli amal ibadahnya orang mukmin dengan ganti surga. Nah surga itu thayyib enggak? Thayyib. Tentunya diganti dengan amal ibadah orang mukmin juga yang thayyib. Ya Allah. Gini loh. Thayyib ketemu thayyib itu nyetrum. Kalau thayyib ketemu tidak thayyib enggak ada setrumannya. Contoh seperti bersih ketemu bersih itu nyetrum. Saya teringat tukang servis, baik servis motor atau tukang PLN. Ini kabel kok gak nyetrum ya, akhirnya dibersihkan dulu. Dikelupas dulu Pak Paman, apanya? Karet atau isolatornya itu, dikupas dulu, dikupas sampai kepada isi tembaga serabut. Dan itu harus bersih, ya, dan harus nyambung, bersih tapi kalau nggak nyambung. Ngerti maksudnya? Betul nggak itu? Iya, bersih ketemu bersih, nyambung, nyetrum. Ini sudah bersih, Pak Paman, ini sudah bersih. Tapi ini masih ada karetnya, walaupun nyambung, bisa nyetrum. Ini bersih dengan bersih itu satu setruman. Bahasa kerennya adalah dekengan pusat. Maksudnya setrumannya itu pusat. Kabel-kabel yang ada di rumah itu setrumannya pusat, betul. Mana? PLN. Kalau ada kabel yang terputus, kotor, walaupun disambungkan, bisa nyambung enggak? Itu namanya thayyib, harus dengan thayyib. Jangan main-main. Sholat itu wilayah bersih dan suci. Gak bisa didekati oleh pikiran kotor, hati kotor. Yang digambarkan di syariat itu badan najis, hati najis, paham? Gak bisa didekati.
Bukan sholatnya, tapi di balik sholatnya ada Allah itu loh, yang subuhun. Subuhun itu kan maha suci. Hanya bisa didekati oleh hati yang suci bersih, pikiran suci bersih, badan suci dan bersih. Ada kotor sedikit aja, gak ada seterumannya. Walaupun sholat beribu rakaat, tapi kalau ada kotor di antara pikiran dan badan hati, gak ada seterumannya. Kenapa? Dekengan pusatnya nggak mau. Jangan sholat, gak tak setrum. Lampu ini aja ketika ada setrumannya nyala nggak? Makanya hadisnya Mas Bri, wassolatu nurun, sholatmu itu bercahaya kalau nempel kepada Allahu nurus samawati wal ard. Saya baca hadis ini, iya ya, sholat saya bercahaya apa tidak? Tidak akan bercahaya kalau hatiku tidak nempel kepada sumber cahaya. Paham? Paham ya? Jadi Allah itu tidak bisa didekati dengan pikiran kotor, badan kotor, hati kotor. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Ya Allah, bersihkan ya Allah. Ayo kita berdoa kepada Allah, semoga hati kita ini dibersihkan, pikiran kita dibersihkan, badan kita ini dibersihkan. Kalau kita minta kepada Allah dibersihkan, pasti nanti Allah itu akan membersihkan. Ya Rob, saya nggak bisa bersih sendiri. Pikiran, badan, hati, tolong bersihkan ya Allah. Itu kalau sudah dibersihkan, langsung ada seterumannya itu. Doanya ada seterumannya, zikirnya ada seterumannya, sholawatnya ada seterumannya. Keadaan tahiyat, orang awam biasanya pikirannya nang mari. Ketika doa yang ditunggu, Rabbana atina fid dunya. Ya. Tahiyat itu wilayah ruh suci. Satu, ruhnya Allah, ruhnya para nabi, dan ruhnya orang soleh. Kita yang sholat kalau gak suci, gak bisa gabung. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Pikiran harus bersih, badan harus bersih, jiwanya harus bersih. Ya Allah. Kita baca sama-sama. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ini dalam keadaan pulang. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita doa, Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rahasia tahiyat. Di dalam tahiyat itu ada Allah. Ini lillah. Penghormatan, keberkahan, sholawat, semua kebahagiaan milik Allah. Ada Allah berarti? Dan itu kita serahkan. Saya nggak punya apa-apa. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Semua kekayaan, semua kenikmatan, semua ilmu, semua, karena semuanya adalah lillahi ma fis sam, semuanya milik Allah. Jadi orang punya sama orang tidak punya itu enak mana Pak Yoko? Enak punya, tapi merasa tidak punya. Sampean kok cerdas Pak Yoko? Tak kira gak cerdas. Mau tak jebak gitu Pak Parman itu. Enak punya tapi merasa tidak punya. Enak pinter tapi merasa bodoh. Orang enak kaya tapi merasa tidak kaya, karena miliknya Allah. Ini penggembalian total.
Kalau sudah dikembalikan lillah berarti miliknya Allah, berarti ada siapa? Ada Allah. Betul di sini kan? Ada Allah. Pelan-pelan. Ojo merem. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Berarti ada siapa? Para nabi. Di sini saya perjelas musolli. Musolli itu orang yang sholat. Ya. Saya khawatir jenengan sholat tapi keturun, berarti sih sholat sombong gini. Itu naswani ya. Musolli, terus nyambung kepada para nabi kan. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Terus assalamualaikum wa ala ibadillah. Ada siapa? Orang soleh. Orang soleh. Dan ada siapa? Ada malaikat. Masih ingat ketika Isra Mi'raj? Ketika Isra Mi'raj itu kan sholawat, tahiyat ini kan peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu dialog antara Rasul dengan Allah. Dengan Allah. Yang pertama kan ini salamnya Rasul kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Ketika di Sidratul Muntaha itu loh. Kemudian balik. Nah ini, terima kasih Mas Udin. Tahiyat akhir itu dialog Rasulullah dan Allah secara langsung. Satu, ketika Nabi sampai di Sidratul Muntaha itu at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Balik Allah yang mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Setelah Allah memberi salam kepada Nabi Muhammad gak egois mendoakan kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihun. Mendengar percakapan yang agung, malaikat dan seluruh penghuni langit dan bumi sama-sama bersaksi, sama-sama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Malaikat bersama alam semesta. Lihat saya, sakral sekali di sini. Ayo, kepingin omari. Mas Di, berarti ketika kita tahiyat akhir kepingin mari, bodoh. Wong ini suasana Allah, malaikat, semua alam semesta bertasbih kok. Justru di sini klimaknya itu. Bertahiyat bersama para nabi, bertahiyat bersama para malaikat. Tapi bagi orang yang hatinya masih peteng, ya masih peteng itu gini. Ini yang ditunggu-tunggu, tapi ditunggu marini, ngono loh. Memang susah musuh bodoh itu. Ya ini yang saya cari Ustadz. Iya, tapi maksudmu apa? Ya saya mencari mau selesainya. Ini jangan mau selesai. Lagi bermesraan wilayah Sidratul Muntaha itu. Kembali lagi makanya di situ ada malaikat tadi tasbih itu. Makanya ada malaikat. Nah, kemudian ketika salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ada siapa? Nabi Muhammad. Ketika kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim, berarti ada Nabi siapa? Harapannya sambung menyambung menjadi satu, makanya tak ibaratkan seperti tasbih. Kecil-kecil itu cahaya-cahaya kita. Ya, saya khawatirnya sholat kita itu tidak seperti tasbih. Kenapa? Kok ono benangi. Akhirnya apa? Ambiar. Wis ambiar temenan. Sholat kepingin nang ambiar marius, ambiar temeran. Tidak ada ikatan antara cahaya dengan cahaya. Kalau diikat, kalau diriku diikat oleh Allah, diikat para nabi, diikat, ya pasti nggak kepingin selesai lagi diikat. Persis seperti ikatan cinta. Betul. Persis seperti ikatan tajul arus, mahkota pengantin, nggak pengen pisah. Makanya orang yang sholatnya kepingin mari berarti belum terikat. Ada dua,
mengikat dan diikat. Tasbih itu kan mengikat dan ya. Kalau dalamnya ini putus, biar. Awas, setan berusaha dalamnya itu diputus. Biarkan dia sholat, tapi dalamnya putus. Nah, banyak orang yang sholat tapi tidak sibuk di dalam. Hanya sibuk di luar, sibuklah ke dalam. Makanya Syekh tadi mengatakan bihuduril qalbi, hadirnya hati. Itu sibuk menyambungkan hati dengan hati, jiwa dengan jiwa, ruh dengan ruh. Pelan-pelan. Ayat dan hadis bahwa Nabi tidak pernah mati, wali dan orang soleh tidak pernah mati, tapi yang mati hatimu yang sholat. Paham maksudnya hatimu sholat itu? Zikir tapi tidak zikir itu kan mati kan? Ya lisannya zikir tapi hatinya nggak ngikut, itu hatinya masih mati. Jadi kesadaran hakiki, lihat, kesadaran hakiki Allah itu hidup, jelas, wujud, kita, baqa, dan di situ kan ada hayyan, hanya itu. Para nabi hakikatnya hidup, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahidu. Orang soleh hakikatnya hidup. Dan orang yang sholat itu seharusnya yang mati menjadi hidup. Jangan kebalik, yang hidup menjadi susah. Kita disuruh zikir dengan talil dan istighosa, itu harapannya hati mati menjadi hidup. Sholat Jum'ah hati mati menjadi hidup, tapi masih kebalik, yang hidup jadi akhirnya khotib sing ngomong dewe, sing mimpin tahlil, sing zikir dewe, wis ngene ku setan itu. Ayo diteruskan apa dibalik? Studi. Kita disuruh sholat, waqimi sholata lidzikri, yang mati itu supaya hidup, jangan kebalik. Kalau bisa Pak Parman, yang tadinya itu sebelum sholat hatinya sudah hidup, lampu cahayai 10 watt, dalam sholat menjadi 20 watt. Kenapa? Karena nyambung kepada dekengan pusat. Lah bingung, lu ini sholat kok tambah peteng, berarti nyambung nang dekengan pusat ya setan. Listrik PLN di putus, akhirnya meremelek gitu. Kayak genderuwo. Betul ya, apa kata kita? Sungguh terlalu kita ini. Sungguh terlalu ngenyek Gusti Allah. Ngenyek siapa di sini? Ada para nabi, ngenyek orang soleh. Jadi Rasulullah ketika umatnya sholat, ini kita umatku ya. Apa kata Rasul? Padahal aku sholat gak koyok ini. Ya Allah. Jadi ketika sholat kita itu semakin hidup dan percaya, semakin melek. Ya Allah, sholat seperti ini hebatnya, tapi di kelas bawah masih biasa. Ini baru kita loh ya, apalagi para wali dan sebagainya. Ini kira-kira berpesan kepada siapa ini? Berpesan kepada yang mau. Dan berpesan kepada yang ingin memperbaiki sholatnya. Lihat saya, kalau kita ingin memperbaiki sholatnya, Masya Allah, bagus ini. Tapi yang tidak ingin memperbaiki sholatnya, apa ini? Maksudnya apa ini? Kenapa demikian? Tidak satu channel, tidak satu hati. Ya Pak Gufur, karena dia tidak bisa menangkap pesan kesannya itu kemana sih ini? Pesan kesannya itu kemana sih? Kalau kita ingin memperbaiki sholat, Masya Allah, kayak peta rohani buku ini.
Buku ini kayak peta rohani menuntun kita. Dan betul ya Mas Wandi, Mas Pri yang selalu mendampingi kita sebagai saksi. Ada berapa persen yang sudah kita sampaikan? Hampir sama kan? Iya. Hampir sama Pak. Jenengan sahabat rohani kita itu hampir sama. Berarti kita ini enggak tersesat. Subhanallah, dituntun oleh buku ulama yang luar biasa yang terkenal. Terkadang ada yang ngaji Al-Hikam tapi belum bisa mengambil hikam sholatnya. Ya Pak Gofur? Iya. Ada juga yang ngaji Al-Hikam itu tapi baru wawasan, belum praktek. Kita ini dengan sholat menemukan hikam. Lah bingung. Mas Udin paham itu. Karena di dalam sholat itu ada asror, rahasia-rahasia. Nah rahasia-rahasia itu hikmah, hikmah itu mufrad. Kalau jamaknya hikam. Kalau saya bilang hikam berarti hikmah-hikmah. Yang sering kami katakan satu hikmah itu punya 1000 makna. Terkadang dalil yang disampaikan itu sama, tapi majlubnya beda. Kadang dalilnya sama, tapi hikmahnya yang majlub itu loh beda. Satu hikmah 1000 makna. Makanya dalam Al-Quran, فَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Siapa yang dikasih ilmu hikmah satu, itu diberi sesuatu yang banyak. Bahasa simpelnya itu satu hikmah itu 1000 makna. Itu satu hikmah. Apalagi Quran. Quran itu beribu-ribu makna. Ya, beribu-ribu makna. Mungkin ada bawahnya Mas Udin. Yang kemarin saya share kepada Bu Yuni, itu ada keterangan yang luar biasa. La yamassuhu illal mutahharun. Oh yang bab khitan kayak maksudnya. La yamassuhu illal mutahharun. Di sini ada keterangan yang luar biasa. La yamassu kunuzahu wa asrarahu illal mutahharun min dasaisil qulub wa khabaisil adba. Tidak akan bisa menyentuh harta karun daripada Quran dan rahasia-rahasia Quran. Suci dari apa? Min dasaisil qulub, dari penyakit-penyakit hati, wa khabaisil adba, watak yang jahat. Jadi begini, kalau kita kepingin membaca Al-Quran, menemukan ilmu-ilmu baru, itu namanya harta karunnya Al-Quran itu kayak gitu. Khazain. Di sini ada sekolah namanya sholat khazana ilmu. Khazana ilmu ya. Ada lagi yang membahasakan khizana. Khizana itu almari. Kalau dibahasakan benaran namanya brankas. Kok kayaknya bingung semua ini. Ya, brankas itu loh. Nah, brankas itu ada password kuncinya enggak itu? Ya, ngerti maksudnya? Namanya brankas itu selalu terkunci enggak? Saya lihat brankasnya musola Al-Ikhlasku Wahabut. Saya tahu maunya, maksudnya itu apa? Canda aja, betul enggak itu? Ya. Jadi Al-Quran itu diibaratkan di dalamnya itu ada harta karun yang selalu terkunci. Dan diibaratkan ada asrornya, rahasia-rahasia. Kalau masih ada penyakit hati dan watak jahat, itu akan terkunci. Apa? Saya sudah baca kok terus sudah tahu, ya, itu sudah penyakit hati. Sombong? Sombong. Mana sombongnya? Seakan-akan
kedalaman dan keluasan ilmu Al-Quran itu seperti yang sekarang ada di otaknya, itu jahat, itu sombong. Makanya baca Al-Quran itu harus umi terus, merasa bodoh, merasa tidak tahu, dan selalu mohon tuntunan, kata per kata, nanti akan dikasih tahu yang tidak tahu. Itu maksudnya la yamassuhu ilal mutahharun. Di samping harus wudu secara syariat. Dan wudu pun nanti juga ada makna secara hakikat. Pak Yugo, ketika misalnya membasuh muka atau membasuh kepala, itu hilangkan pikiran-pikiran negatifku ya Allah, gitu ya. Ketika telinga juga gitu, hilangkan kemaksiatan telinga, semuanya gitu, supaya bersih zahir batin. Karena ini akan membaca Quran. Kalau membaca Quran juga harus nun sewu kepada pemilik Quran. Yang dulu saya ibaratkan seperti keris atau pusaka yang ada nyoninya. Ya, itu hanya mau disentuh oleh orang yang punya. Yang nggak punya itu nggak mau. Kenapa? Karena friend. Ya, jenengan tahu nggak orang yang bisa mengendalikan anjing pelacak, kemudian sesuatu, ular kobra dan sebagainya itu, yang punya sama yang tidak punya sikapnya beda enggak? Ketika tuannya datang, kalau dia punya peliharaan burung, itu dari pagar sudah cuet, tuanku teko. Ngerti maksudnya ya? Betul ya? Ya Allah, seperti itu. Jadi kalau kita ini terbiasa dengan apa? Terbiasa dengan interaksi Quran, maka Quran itu akan tersingkap. Saya baca ini langsung, Masya Allah, luar biasa. Sama seperti sholat juga begitu, harus didekati dengan rendah hati, suci, maka nanti yang dibalik sholat Allah itu mau berkenan dialog dengan kita. Di balik Al-Quran itu juga sama. Tolong bedakan hati kita mood dan tidak ketika baca Al-Quran. Tahu bedanya? Iya. Seakan-akan Al-Quran itu membuka diri. Paham? Membuka diri. Itu sekali duduk kadang 2 juz, kalau mood itu wilayah bacaan. Kalau wilayah makna, ya Allah kok tersingkap semua ya hari ini saya baca ini. Suatu saat kalau hati kita kotor, ya Allah abot rasanya ini. Ketika kita mendekati sholat juga sama, saya bahasakan mendekat atau melaksanakan. Kalau pas hati bersih langsung connect, langsung. Makanya ketika kita sholat itu harus berharap cemas. Bagaimana ya nanti ya? Ini sholat mau didekati enggak gitu? Bagaimana ya Al-Quran ini? Mau didekati apa enggak? Kata kuncinya adalah mendekati dan didekati. Mendekati dan didekati. Mendekati sholat, dan sholat itu mau enggak? Jangan sampai seperti pembelajaran kita kemarin, sholat itu dilempar ke muka kita. Karena sholatnya itu asal-asalan. Dan kita sudah punya pengalaman sholat dilempar ke muka. Ya loro temenan. Ya Allah, subhanallah, bimbing kami ya Allah. Bimbing kami untuk mempersembahkan yang terbaik. Makanya saya sangat senang dengan doa untuk haji, tapi saya kontekstualkan dengan amal kita sehari-hari. Allahumma ja'al hajjana wa umratana wa salatana wa siyamana wa qira'atana wa a'malana mabrura. Ya Allah, semoga kajian ini jenengan terami ya Allah. Wa sa'yana sa'yam maskura. Jadikanlah sa'i kami sebagai wujud rasa syukur. Sa'i kita ngaji itu, sa'i itu kan berjalan. Wa sa'yana sa'yam maskura. Kira-kira masuk enggak? Wa dzambam maghfura, dosa yang terampuni. Mau?
wa dzamban maghfura wa amalan sholihan maqbula, amal soleh yang diterima, wa tijaratan lan tabur, amal jariah sedekah yang tidak rugi ya Allah, wa tijaratan lan tabur, ya alima ma fis sudur, engkau maha tahu apa yang ada di dalam hatiku atau dadaku. Riak saya terbaca, sombong saya terbaca. Wis banyak eleknya kita ini, betul gak itu? Banyak pencitraan. Ya alima ma fis sudur. Oleh karena itu ya Allah, wa akhrijna minaz zulumati ilan nur, keluarkan dari gelap menuju cahaya. Gelapnya dada, gelapnya hati, sinari. Kontekstualnya gelapnya sholat. Sholatku kan masih gelap ya Allah, jadikan bersinar. Zikirku masih gelap ya Allah, jadikan bersinar. Amar yang masih dalam kegelapan. Dan itu penuh kesadaran. Kenapa? Banyak orang yang sudah amal ibadah dan sebagainya, sudah merasa bercahaya, sudah merasa cukup. Ngerti maksudnya ya? Artinya dia itu sedekah, tapi tidak merasakan ada lezat dan nikmatnya sedekah. Itu berarti belum bercahaya. Amal itu kalau diterima Allah, itu ada nikmat dan lezatnya. Yang dulu saya bahasakan, ketika jenengan itu memberikan sesuatu, ditolak itu ada rasanya, diterima itu juga ada rasanya. Ini kan sudah bicara basiro kan. Kalau memberi dan menerima, memberi dan diterima, berarti yang memberi dan menerima apa ini? Nyambung sawang-sawangan. Kalau manusia fisiknya bisa dilihat, tapi kalau Allah la tudrikul absor, tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tapi rasanya itu ada. Jenengan itu kesetrum dan tidak itu ada terasanya enggak? Kalau tidak terasa tak setrum. Terus gini aja, jenengan itu mancing, pernah mancing enggak? Umpan itu kan di dalam air, digondol sama tidak digondol tahu? Nyantol carang. Ini yang sesama mancing kan pasti mengiyakan. Gimana Pak Arman? Ketika jenengan mancing dulu, gede rek. Lu kok ngerti sing gede? Berarti orang mancing itu makrifat. Gede dong. Ikan belum kelihatan, tapi rasa itu paham Mas Rudi? Sama dengan main layangan, sambitan. Yang tersentuh benangnya ada di bawah apa di atas? Di atas. Loh, kenek rek. Loh kok ngerti? Ono rasane. Ret itu. Beda lagi kalau benangnya sudah putus, berarti enggak ada. Beda lagi kalau mancing senarnya putus, enggak ada rasa. Jadi nyambung itu yang menjadikan makrifat. Lah bingung. Susah musuh Pentium 1. Sesuatu yang nyambung, walaupun sana tersambung, di sini terasa, betul enggak? Ibu-ibu pernah enggak disentuh kekasihnya rambut? Iku sing nyetur apa nih? Iku padahal rambutnya sih dicekel. Ngono. Betul enggak kira-kira itu? Ya Allah, itu baru kekasih. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Kasih, Maha Sayang. Makanya tajul arus ini menampar kita. Apakah kita dengan Allah itu sudah seperti pengantin yang sudah duduk bersanding, berpandangan, berdekatan, menatap, ada listrik cinta, betul? Dan tidak ingin berpisah. Tidak ingin berpisah.
Kemarin di kitab Al-Hikam disebutkan, andai kata kamu tahu bermunajat dengan siapa kamu, maka tidak akan ingin memutus pembicaraan di dalam sholat. Semoga tidak sekedar menjadi wawasan, tapi menjadi pengalaman rohani kita itu. Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Dan saya baca ini nggak boleh terlalu cepat. Baca harus saya renungkan gitu. Dan tidak boleh langsung dikhatamkan. Kalau langsung dikhatamkan itu nafsu. Terkadang menunggu keadaan jiwa pengalaman kita, betul enggak? Menunggu keadaan jiwa kita. Jenengan itu kalau baca Al-Quran 1 juz itu berapa lembar kan? Itu sekedar lewat apa sering berhentinya? Wah, jenengan bolak-balik sak juz dihitung ke suwe ini rek oleh roto. Alhamdulillah, masih untung itu gak apa-apa, masih untung. Jadi orang Iqra itu memang levelnya beda-beda. Ya, beda-beda. Dan Allah dan Rasulullah itu sabar menunggu sejauh mana kecerdasan Iqra kita itu. Ya, betul gak? Belum lagi bicara tentang membaca dan dibaca. Selama ini kan kita baru membaca Al-Quran. Belum siap hati kita dibaca Al-Quran. Kita baca surat Al-Mu'minun, oh saya Al-Mu'minun, Al-Kafirun, lempar kudunya. Semakin hati kita itu siap dibaca, Quran itu semakin menunjukkan mukjizatnya. Dan berani mengatakan bahwa Al-Quran itu Al-Quran Qadim, Al-Quran itu hidup. Al-Quran itu hidup, bahkan lebih kekal daripada yang membaca. Umur kita jatahnya sekian, Al-Quran masih dibaca. Al-Quran itu kan disebut kitab tua, betul? Ya Allah, dengan membaca Al-Quran, semoga kita nanti jenazahnya utuh, ya, dan yang kita doakan itu alam barzahnya bercahaya dengan cahaya Al-Quran dan dilindungi Allah SWT. Terima kasih atas rawuh panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.